Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Trisna Sagita Hartati dari Prodi PIAUD semester 4 akan membahas sedikit tentang coronavirus. Jadi virus ini itu virus yang menyerang pernafasan. Kemudian virus ini juga dapat terjangkit pada bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Kemudian COVID-19 ini ditemukan pertama kali di Indonesia, itu di Depok pada tanggal 2 Maret, dan sampai sekarang masih saja bertambah orang yang terjangkit virus tersebut. Jadi total orang yang terinfeksi virus corona pada tanggal 12 April yaitu ada 3.842 orang. Kemudian ada 327 yang meninggal dan 186 orang yang sembuh. Gejala yang pertama itu adalah demam. Yang kedua, pilek. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, batuk kering. Dan yang kelima itu sakit kepala. Tapi pada umumnya ketika orang terinfeksi virus ini, yang ia rasakan ialah demam, kemudian sakit kepala dan juga sesak pernafasan. Yang pertama itu mencuci tangan. Kita harus rajin-rajin mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Yang kedua, jaga jarak. Jadi sebisa mungkin hindarilah kerumunan yang ada, karena dalam suatu kerumunan kita tidak tahu siapa yang terjangkit virus corona atau siapa yang sehat atau seperti apa, kita tidak tahu. Jadi hindarilah kerumunan. Yang ketiga, di rumah saja. Kenapa kita harus di rumah saja? Karena ketika kita keluar, kita akan bertemu dengan banyak orang, kemudian kita juga tidak tahu orang itu sehat atau tidak. Jadi stay at home aja lah. Dan yang selanjutnya itu gunakan masker. Ketika kalian ingin keluar kemana saja, sebisa mungkin kalian menggunakan masker walaupun kalian sedang sakit atau tidak. Dan untuk orang-orang yang dari luar kota ingin pulang ke kampungnya, sebisa mungkin mengkarantina dirinya selama 14 hari. Kemudian ketika muncul gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, silakan berkonsultasi dengan pihak kesehatan yang ada di desanya tersebut. Jadi buat kalian yang udah kena virus corona, jangan takut. Kenapa? Karena udah ada tim medis yang akan merawat kalian, dan kalian juga harus menuruti apa kata medis tersebut supaya kalian juga sehat. Dan untuk yang sembuh seperti saya, seperti yang lainnya, silakan kalian diam diri saja di rumah untuk mencegah penularan virus-virus tersebut. Jadi kalian ya udah di rumah aja gitu. Kan di rumah cuma rebahan doang kan ya. Jadi di rumah aja, bantuin emak kalian, bantuin orang tua kalian, kemudian lebih rajin, lebih sering mandi, lebih sering cuci tangan, dan yang pastinya kalian harus taat beribadah. Kita sama-sama berdoa supaya virus ini cepat berlalu, supaya kita dapat menyambut bulan Ramadan dan kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang beragama. Manusia juga membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan gangguan. Salah satu contohnya seperti penyakit. Jangankan manusia, Nabi dan Rasul, makhluk pilihan Tuhan sekalipun juga bisa terserang penyakit. Pada psikologi, banyak peneliti yang mengemukakan bahwa mental adalah salah satu faktor menyebabkan penyakit seperti stres. Ketika orang stres, maka orang tersebut akan mudah terserang penyakit. Sedangkan dalam agama juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental.
virus sudah selayaknya ditangani oleh ahli medis seperti menggunakan perawatan intensif, dan juga obat-obatan tertentu juga bisa dicegah dengan gaya hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. Namun hal yang juga penting adalah bagaimana kita tetap tidak melupakan peran Tuhan yang mengatur jagat raya ini. Amal dan juga perbuatan dosa juga dapat mempengaruhi atau berdampak pada dunia ini. Salah satunya adalah yang sedang kita hadapi, yaitu virus corona ini dan wabah penyakit ini, karena kurangnya iman kita kepada Tuhan kita dan kurangnya rasa bersyukur atas kenikmatan sehat yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Sekian video dari saya, terima kasih.